Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore. Kata Bu Retno ini menengah ke belakang, jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk datang beribadah, untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Siapa yang siap untuk menerima hadirat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita semua mau persiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami rindu untuk datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya malam hari ini kami boleh dipuaskan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus yang turun atas kami semua. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku
setiap kami Tuhan. Roh Kudus melawat setiap hati. Haleluya. Peduliku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Urapi kami dengan minyak-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Peduliku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Peduliku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Kudusku peduliku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapiku dengan minyak-Mu. Kudus-Mu dengan minyak kudus-Mu. Oh, dengan minyak kudus-Mu. Berikan sorak-sorai yang terhebat buat Tuhan kita. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupan kami. Menerima Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya pada malam hari ini Tuhan berikan sukacita lewat setiap pujian yang kami naikkan. Dan kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau katakan bahwa bila Roh Allah ada di dalam hati kita, maka kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau menari buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di bukan menari. Ayo Bapak Ibu kita mau menari buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun. Mari bersama menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari.
Bapak Ibu Saudara. Bila Roh Allah ada, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah. Saya sebenarnya senang Bapak Ibu menari, tapi nafas saya sudah habis. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Haleluya. Kita sudah menari buat Tuhan, kita sudah bersuka cita karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita boleh tarik nafas dulu untuk kita biar enak nafasnya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ini hari yang ke-6. Kita harus semakin rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kita harus semakin rindu untuk mendengar pengajaran Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita lebih lagi. Haleluya Yesus. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap,
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Waktu dan tempat saya aturkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ucap syukur Tuhan pada petang hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan Bapa. Biarlah pujian kami dapat menyukakan hati Tuhan, dan biarlah sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati kami yang siap untuk ditanam benih firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan biarlah benar-benar dari hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang tidak tenang, walaupun tadi kita menyanyikan dengan judul tenang, tapi tidak amat sangat tenang Bapak Ibu Saudara. Sedikit cerita, 1 menit saja. Tadi saya sudah persiapan Bapak Ibu Saudara di kantor, saya sudah print segala sesuatunya, ternyata print itu ketinggalan di kantor. Jadi ya biarlah berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oke, ini hari yang ke-6 template. Hari yang ke-6 kita berkumpul bersama memuji muliakan nama Tuhan, KKR bersama di tempat ini. Biarlah kita semakin punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dan pada petang hari ini dengan judul Roh Kudus membangkitkan kasih dan ketertiban dalam pemberitaan Injil. Kita mau belajar bagaimana Roh Kudus membangkitkan kasih dan ketertiban di dalam pemberitaan Injil, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar latar belakang dulu dari surat Timotius yang akan kita baca. Surat ini tentunya ditujukan untuk Timotius, anak rohani yang dari Rasul Paulus, yang kala itu menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk senantiasa tetap memberitakan Injil sekalipun akan menghadapi tantangan dan penderitaan. Karena jelas bahwa Rasul Paulus di dalam perjalanannya memberitakan Injil selalu ada tantangan dan penderitaan yang harus dialami. Bapak Ibu Saudara, kita mau buka dulu di 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8 supaya kita tahu. Kita akan baca, saya akan membacakannya. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus untuk anaknya Timotius. Kala itu ceritanya adalah Rasul Paulus menyadari bahwa kematiannya semakin dekat. Rasul Paulus dipenjara dan menunggu waktunya untuk dieksekusi. Rasul Paulus menasihati Timotius, kala itu memperingatkan Timotius supaya jangan pernah tidak memberitakan pemberitaan Injil.
Sekalipun dalam memberitakan pemberitaan Injil ini akan ada tantangan, rintangan, dan bahkan penderitaan di dalamnya. Ketika saya membaca ini surat 2 Timotius ini, dan ketika Rasul Paulus menuliskan ini untuk Timotius, saya sedang berada di posisi Timotius, Bapak Ibu Saudara. Saya membayangkan saya di posisi Timotius kala itu. Kalau kala itu Timotius anak dari Rasul Paulus, anak rohani dari Rasul Paulus, dia melihat bapak rohaninya memberitakan Injil, dan bahkan karena Injil itu Rasul Paulus dipenjara dan bahkan akan dieksekusi. Bagaimana dan apa yang dipikirkan Timotius kala itu? Rasa-rasanya kalau saya di posisi Timotius, saya akan mulai mundur perlahan, akan mulai goyang, akan mulai tidak percaya diri karena melihat bapak rohaninya Timotius ini dipenjara dan bahkan akan dieksekusi kala itu. Jadi benarlah surat ini untuk Timotius, karena supaya tetap teguh memberitakan Injil, supaya tetap terus memberitakan Injil. Dan dikatakan juga di ayat-ayat setelahnya bahwa harta yang paling indah ini terus untuk dijaga. Dan Paulus juga mengatakan dan memperingatkan Timotius supaya terus-menerus memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana Roh Kudus membangkitkan kasih dan ketertiban dalam pemberitaan Injil? Kala itu perjalanan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil tidak baik-baik saja. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, orang-orang yang sudah mendengarkan kabar Injil lewat Rasul Paulus ini memalingkan wajahnya dari Rasul Paulus. Asia Kecil bahkan, teman-teman seperjalanan Rasul Paulus pun memalingkan wajahnya dari Rasul Paulus. Ini hal yang membuat Paulus berduka, ini hal yang membuat Paulus bersedih kala itu. Dan akhirnya surat Timotius ini dikeluarkan untuk meneguhkan Timotius supaya Timotius ini tetap tabah dalam memberitakan Injil. Dan apa yang bisa kita pelajari dari 2 Timotius 1 ayat 7-8 ini? Yang pertama adalah mengingatkan kita bahwa kita adalah anak Allah. Mengingatkan kita bahwa kita adalah Allah di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya bold kata-kata di roh ketakutan, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Ini yang akan menjadi poin pertama kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, Roh Kudus akan terus membantu kita, menyadarkan kita dalam pemberitaan Injil. Kita harus tahu bahwa kita orang-orang yang terlebih dahulu dikasihi Allah, sehingga sudah sepantasnya kita juga mengasihi sesama manusia. Roh ketakutan ini adalah roh yang dimana kita masih percaya bahwa kita masih dalam belenggu dosa, kita masih menjadi budak dosa. Tapi sebenarnya oleh karena pengorbanan Kristus Yesus, oleh karena penyaliban Kristus Yesus di kayu salib, kita sudah menang, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bebas dan kita sudah menjadi anak Allah. Kita sudah menerima janji keselamatan, kita sudah menerima Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan kita seharusnya menjadi anak Allah, bukan budak dosa, bukan hamba dosa lagi. Dan bukan roh ketakutan yang diberikan, tapi justru roh yang memberikan kita kekuatan dan roh yang memberikan kita kasih serta ketertiban. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tidakkah kita sadari bahwa Dia mati bukan hanya untuk kita orang percaya, tapi untuk seluruh umat percaya, seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika amanat agung ini akan disampaikan dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bukan untuk kita orang percaya, bukan untuk kita yang hanya beragama Kristen, bukan, tapi seluruh umat manusia, semuanya tanpa terkecuali, entah itu dari golongan apapun, semuanya tanpa terkecuali. Dan tugas kita
membawa jiwa-jiwa ini, membawa jiwa-jiwa yang belum sadar, yang belum percaya, yang belum mengenal Kristus untuk lebih dekat kepada Kristus, untuk mengenal dan untuk percaya. Karena bukan hanya kita yang sebenarnya diselamatkan, tapi seluruh umat. Bedanya adalah kita sudah percaya, kita sudah sadar dan kita sudah mengenal, tapi yang di luar sana belum sadar, belum mengenal dan belum percaya Kristus. Itulah tugas kita untuk menyadarkan mereka bahwa ini loh juru selamat yang benar-benar memberikan keselamatan untuk setiap kita. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih Bapak Ibu Saudara, dan perlu kita ingat bahwa kemarin sudah disampaikan oleh Mas Grendel bahwa derajat Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Allah ini sama-sama derajatnya, tidak ada tingkatan, tidak ada kategori-kategori terkhusus, enggak ada. Cuma ini semuanya sama. Jadi ketika Allah ini adalah kasih, maka Roh ini juga akan menuntun kita, membimbing kita untuk menghidupi yang namanya kasih. Mengaitkan kasih ini supaya kita bisa mengasihi jiwa-jiwa dan menyadarkan setiap jiwa-jiwa untuk mengenal, untuk percaya, untuk sadar bahwa Kristus Yesus adalah Sang Juru Selamat. Bisa next. Oke. Yang kedua adalah Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ketika kita sudah mengasihi, kita disadarkan bahwa kita adalah anak Allah. Yang kedua adalah Roh Kudus adalah kebenaran. Tema yang diberikan kepada saya bagaimana roh ini membangkitkan kasih dan ketertiban. Dan Roh Kudus adalah kebenaran kita akan ambil di 2 ayat. Pertama di 1 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketertiban ini adalah aturan, adalah teratur menjalankan aturan. Dan kita mau buka juga di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Atau Bapak Ibu Saudara bisa melihat di depan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan satu penghibur, satu penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus kita bisa lihat di sini yaitu di ayat 17, Roh kebenaran. Di mana Roh Kudus ini juga bisa menertibkan kita, karena Roh Kudus ini adalah roh kebenaran Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ini adalah roh yang mampu menertibkan setiap kita, mampu membimbing menolong setiap kita, sehingga kita bisa di track-nya Tuhan, sehingga kita bisa tetap mengerti sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan alangkah indahnya kalau kita harus membangun hubungan yang intim, yang erat bersama Roh Kudus, sehingga kita tahu mana suara Roh Kudus, mana suara keinginan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, di dalam satu gereja, di dalam satu komunitas tentunya ada aturan-aturan, tentunya ada yang namanya kesepakatan bersama. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai komunitas yang di dalam Tuhan, pastinya akan bersama-sama menaati kesepakatan-kesepakatan bersama dan aturan-aturan bersama. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, membantu menyadarkan kita bahwa Roh Kudus akan, yang juga disebut roh kebenaran, juga mampu membantu kita untuk hidup dalam ketitipan dan segala peraturan yang ada di dalam gereja, di dalam manapun, di dalam kehidupan kita. Roh Kudus membantu kita supaya kita tertib, taat, menaati segala aturan.
Seperti Timotius kala itu juga tetap tertib dengan aturan dan bahkan dia memberikan nasihat dan dia diberi nasihat oleh Rasul Paulus supaya tetap memberitakan Injil. Perintah yang sama yang sudah sejak dulu Tuhan Yesus berikan untuk setiap kita, yaitu amanat agung yang sudah Tuhan berikan setiap kita. Perintah yang sama yang sejak dulu Tuhan Yesus berikan untuk setiap kita, amanat agung yang harus dengan segera kita jalankan. Seperti hanya Timotius kala itu, dia diminta untuk memberitakan Injil secara terus-menerus walaupun dia melihat bapaknya, bapak rohaninya akan segera dieksekusi mati. Bisa next, Pak. Kita adalah eklesia, sekumpulan orang percaya, mempunyai mandat yang sama, yaitu memberitakan Injil sekalipun kita berbeda latar belakang, kota, budaya, suku, dan ras. Kita orang percaya, kita kumpulan orang percaya, kita gereja. Kita berbeda satu dengan yang lainnya, entah itu latar belakang, suku, ras, dan apapun itu, warna kulit, rambut, dan lain sebagainya, kita berbeda. Cuman kita mempunyai satu mandat yang sama, kita mempunyai tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil. Roh Kudus akan memaukan kita untuk berkata-kata, Roh Kudus akan memberikan hikmat, keberanian, memberikan tanda mujizat untuk meneguhkan setiap Injil yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbeda satu dengan lainnya, berbeda latar belakang, bahkan dalam suatu gereja, bahkan di JKMCC ini, semuanya berbeda, mempunyai pendapat yang berbeda, mempunyai pemikiran yang berbeda, mempunyai pandangan yang berbeda, paradigma yang berbeda. Tapi ketika kita mempunyai satu tugas, yaitu memberitakan Injil, tentunya semua perbedaan ini harusnya dileburkan. Semua perbedaan ini akan menjadi satu, yaitu tujuannya adalah memberitakan Injil. Sekalipun ada gesekan, sekalipun ada perdebatan, sekalipun ada perbedaan pemikiran, tapi tujuannya adalah satu, yaitu kita memberitakan Injil, kita melakukan amanat agung yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Ada kalanya di dalam gereja justru yang belum sadar, yang belum paham bagaimana tugas utama kita adalah amanat agung ini, kita akan semakin egois dengan diri kita akan semakin egois dengan pemikiran-pemikiran kita, sehingga terjadi gesekan, perpecahan, perselisihan di dalam gereja. Padahal jelas Injil yang harus diutamakan. Ketika kita memiliki kasih, ketika kita memiliki kasih di dalam Kristus, ketika kita bisa menertibkan diri kita, Roh Kudus akan membantu setiap kita untuk supaya kita mampu memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, ada sedikit saya sering melihat Instagram dan ada satu uploadan dari Kak Franky Kuncoro kalau nggak salah waktu itu. Dia bilang, kalau kita sadar kalau kita itu benar-benar dikasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi orang lain. Ketika kita melayani, sadarlah dulu kalau kamu itu adalah orang yang sudah dikasihi, sehingga kita bisa melayani orang lain jiwa-jiwa dengan kasih. Tapi ketika kita tidak sadar bahwa kita adalah orang yang paling dikasihi, adalah umat yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa, outputnya tidak bisa keluar sebagaimana kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Dan balik dulu, Pak. Dan tugas kita yang sama, yaitu memberitakan Injil, seharusnya di dalam keberbedaan kita, di dalam ketidaksamaan kita dalam hal latar belakang, suku, ras, dan apapun itu, kita bisa menjadi satu kesatuan. Dan tadi ketika saya mempersiapkan ini, sebenarnya saya sudah latihan ngomong, Bapak Ibu Saudara, tapi begitu saya di sini, saya langsung hilang semuanya. Ada satu hal yang saya persiapkan, dan saya juga diingatkan ketika waktu kita retreat di acara Pentakosta. Saya kan nemenin anak kecil tuh, namanya Fanya. Mainnya itu kalau sebenarnya kan di belakang ada guru-guru sekolah minggu, tapi dia nggak maunya sama saya duduk di meja besar. Kita main, kalau Lego saya nggak bisa begitu bisa main Lego, akhirnya kita main puzzle.
hampir tiga kali kita main puzzle. Sebenarnya puzzle-nya juga gambarnya nggak menarik sih buat saya, benten sebenarnya. Warnanya hijau dan warnanya satunya kalau nggak salah ungu atau biru, saya lupa. Itu puzzle sudah dibongkar-bongkar terus Bapak Ibu Saudara, diulangin lagi. Karena puzzle aja daripada Lego saya nggak bisa. Udah puzzle, ya puzzle. Dan ketika saya mendapatkan foto bersama Fanya ketika menyusun puzzle, yaitu seharusnya eklesia yang harusnya tampilannya harusnya gini. Puzzle ini kalau dibongkar, dia kan mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Entah itu bentuknya, warnanya, garisnya, coraknya, semuanya berbeda. Tapi ketika puzzle ini mulai disusun satu persatu, kita akan melihat gambarnya itu apa sih? Oh benten lagi ngapain sih? Oh pegang senjata. Warnanya apa sih? Oh gradasinya dari warna biru sampai ke putih. Kita akan tahu puzzle itu warnanya apa. Nah ketika Roh Kudus dan Roh Kudus adalah Roh kebenaran, kita ditertibkan di dalam gereja sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Walaupun kita berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun kita berbeda pemikiran, walaupun kita berbeda latar belakang, kita berbeda apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita itu seperti puzzle yang disusun Tuhan satu persatu, dicocokkan satu persatu, sehingga di dalam pelayanan kita, di dalam keseharian kita, di dalam bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lainnya, dengan orang percaya atau dengan yang lainnya, melayani jiwa-jiwa, yang dilihat orang itu bukan sayanya, tapi yang dilihat adalah Kristusnya. Oh begini toh kehidupan orang Kristen, oh begini toh kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, oh begini toh orang-orang Kristen itu seperti ini. Yang tampil itu justru Kristusnya, bukan kita yang menyampaikan firman, bukan kita yang worship leader, bukan kita yang menari, bukan kita yang among tamu, bukan, tapi Kristusnya yang tampil. Itu yang mulai saya, oh ya gitu ya, jadi berbeda-beda, tapi tujuannya sama, memberitakan Injil, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Next Pak. Yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan kita untuk ikut menderita bagi Injil. Kita mengasihi sesama manusia, kita harus tertib dengan segala aturan bahkan amanat agung yang sudah diberikan, dan kita juga harus ikut menderita bagi Injil yang dikabarkan. Rasa-rasanya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berkorban banyak untuk pelayanan Tuhan, tapi di sini kita juga diminta untuk menderita dalam pengabaran Injil. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah melayani, berkorban apapun dalam hal melayani jiwa-jiwa, tapi kita masih disuruh ikut menderita dalam pemberitaan Injil, akan banyak orang yang akan mengundurkan diri lah, Mbak, saya sudah ini, saya sudah itu, masa saya juga disuruh ikut menderita. Ngapain? Tapi ternyata waktu dulu Rasul Paulus juga, walaupun sudah memberitakan Injil, dia juga tetap menderita. Entah itu di penjara, bahkan dia akan dieksekusi mati. Next Pak. Di 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus mengatakan ini kepada Timotius, gak perlu malu memberitakan Injil, gak perlu malu tim untuk bersaksi. Kalau misalnya aku seorang hukuman karena aku memberitakan Injil, ya ikutlah menderita bagi Injil itu oleh kekuatan Allah. Kalau bisa dibalik, oleh kekuatan Allah, maka kita akan dimampukan dalam penderitaan bagi Injil yang kita sampaikan. Kita akan dimampukan ketika kita, walaupun kita menderita dalam pemberitaan Injil, kita akan dimampukan oleh kekuatan Allah. Next Pak. Seperti hanya Rasul Paulus yang juga harus ikut menderita akibat Injil, begitu juga Timotius yang dinasehati supaya tabah dan ikut menderita dalam pekabaran Injil. Tapi sekalipun menderita, Roh Kudus akan tetap memampukan kita untuk mengendalikan diri supaya kita dapat menghidupi yang namanya buah roh. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini berperanan penting dalam kehidupan kita.
membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban dalam kehidupan kita. Kasih untuk melayani jiwa-jiwa, kasih untuk menyampaikan Injil, kasih untuk Roh Kudus ini juga menertibkan kehidupan setiap kita, menolong, membimbing setiap kita. Dan sekalipun kita menderita dalam pemberitaan Injil, Roh Kudus akan tetap memampukan kita untuk mengendalikan diri supaya kita dapat menghidupi yang namanya buah roh. Kemarin saya sudah final menyiapkan firman ini Bapak Ibu Saudara. Khotbah ini, sharing ini, saya sudah sampaikan ke Bapak Gembala dan ketika saya menyiapkannya, saya teringat yang namanya buah roh Bapak Ibu Saudara. Buah roh ini kita mau buka dulu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika buah roh ini dibuka dengan kasih dan diakhiri oleh penguasaan diri, begini, saya punya pemikiran sendiri tentang buah roh. Saya nggak tahu ini tafsiran, pemikiran sendiri atau apa, tapi saya punya pemikiran seperti ini. Ini saya relate-kan dengan kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya relate-kan dengan apa yang saya alami selama ini, apa yang saya pelajari selama ini. Sebenarnya di dalam otak saya tuh banyak pertanyaan, tapi ketika saya tahu yang namanya buah roh itu diawali dengan kasih. Seperti ini, Roh Kudus membangkitkan kasih di dalam diri setiap kita. Roh Kudus membangkitkan supaya kita bisa menghidupi yang namanya kasih. Dan buah roh diawali dengan kasih. Ketika kita bisa menghidupi kasih, ketika kita bisa melakukan kasih ini untuk melayani jiwa-jiwa, sekalipun jiwa-jiwa ini sebenarnya dalam tanda kutip tidak perlu dikasihani atau tidak perlu diberikan kasih, tapi kita mau tetap mengasihi karena Allah adalah kasih. Dan Allah menurunkan Roh Kudus-Nya, menolong setiap kita, dan roh ini adalah roh kebenaran yang menertibkan kita untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Buah roh ini dibuka dengan kasih. Ketika kita bisa mengasihi, melakukan kasih, menghidupi kasih, entah dengan siapapun itu, entah dalam keadaan apapun itu, entah dalam situasi apapun itu, maka adanya sukacita, adanya damai sejahtera, kita akan diajari yang namanya kesabaran, kita akan diajari yang namanya kemurahan, kita akan diajari yang namanya kebaikan, dan kita akan diajari yang namanya kesetiaan. Di dalam kasih ada sukacita, di dalam kasih ada damai sejahtera, dan di dalam kasih kita bisa melakukan yang namanya kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, bahkan kelemah lembutan. Dan itu akan ditutup yang namanya penguasaan diri. Ketika kita bisa menguasai dirinya kita bisa mengasihi sesama kita, dan kita bisa merasakan yang namanya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Entah di dalam kehidupan kita merasa kecewa, entah di dalam kehidupan kita ada lembah kekelaman, tapi ketika kita mau mengaktifkan Roh Kudus ini dan membangkitkan kasih dalam kehidupan kita, maka kita bisa melewati segala sesuatunya bersama Tuhan, walaupun menderita dalam pemberitaan Injil, walaupun sebentar ya. Walaupun kita menghadapi tantangan, walaupun kita menghadapi banyak hal dalam pemberitaan Injil, kita tetap bisa melewatinya. Dan bahkan kita bisa mengendalikan diri kita, bahkan kita bisa mengontrol diri kita melalui Roh Kudus yang menertibkan setiap kita. Tidak banyak Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan pada sore hari ini, hanya 3 poin yang dimana kita akan disadarkan oleh Roh Kudus bahwa kita adalah anak Allah. Yang kedua, kita akan ditertibkan oleh Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan yang ketiga, kita akan dimampukan di dalam
Roh Kudus akan memampukan kita untuk ikut menderita bagi Injil. Terus membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus karena kita akan dimampukan untuk mengasihi, menaati aturan-aturan yang ada dan dapat bertahan dalam penderitaan pengabaran Injil. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengabaran Injil kita butuh yang namanya kasih. Di dalam pengabaran Injil kita butuh yang namanya ketertiban. Sehingga orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Kristus dapat melihat Kristus di dalam kita, dapat mengerti bagaimana kita, orang-orang yang sudah menerima, kita bisa menyadarkan mereka, kita bisa mengenalkan mereka, dan kita bisa membuat mereka percaya bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara, dan jika ada tambahan saya berikan kepada Bapak Gembala. Mari. Baik, terima kasih Mbak Dita yang sudah menyampaikan firman. Bapak Ibu Saudara, ayat yang tadi dibacakan oleh Mbak Dita, ayat emas kita dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 ya, utamanya ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang pertama, kenapa kok temanya hanya kasih dan ketertiban? Kenapa kekuatannya tidak dibahas begitu? Karena kekuatan sudah dibahas di hari kenaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, saya mengkhotbahkan bahwa Roh Kudus memberikan kuasa. Makanya saya potong hanya kasih dan ketertiban, karena kuasa dan kekuatan ini menggunakan kata yang sama, yaitu dunamis. Begitu ya. Roh Kudus memberikan kuasa, kekuatan, dunamis, memperlengkapi dalam segala banyak hal ya. Ada hikmat, ada pengertian, ada keberanian, ada tanda-tanda mujizat. Itu kuasanya banyak, kemampuannya banyak, sama. Kekuatan, dunamis, kemampuan, kuasa itu sama. Makanya pembahasannya Mbak Dita hanya kasih dan ketertiban. Nah, gampangannya kan begini Bapak Ibu. Orang kalau diperlengkapi dengan kuasa, ibarat kata jadi sakti. Sakti dalam tanda kutip ya, sakti karena wow, bisa bersoal jawab dengan brilian. Tumpang tangan atas orang, sembuh gitu ya. Maka rawan dengan yang namanya sombong. Ya, nek WL nyanyi gitu, wah hadirat Allah dinyatakan. Aku nek WL Mas Lili iki merinding aku gitu kan. Ternyata masuk angin. Jadi, nah kasih dan ketertiban inilah yang menjaga. Sebagaimana tadi bisa diterangkan sama Mbak Dita, bagaimana kita ini tidak boleh takut begitu ya. Kita harus ingat kita ini anak-anak Allah. Allah memperlengkapi kita. Kalau Allah itu kasih, maka kita juga harus punya kasih. Nah, saya mau tambahkan dalam hal penggunaannya, aplikasinya, umumnya gini. Kenapa sih kita sulit memberitakan Injil? Karena kita di dalam gereja itu sering rame sendiri. Jadi kita ngomongin dalam gereja dulu. Dalam gereja dulu. Yang satu bilang sama saya, Mas, wah nek kae yo ora bener. Apa enggak pernah latihan. Tapi kok di jadwal, enggak tertib loh itu. Ya kan? Hanya berpegang pada satu poin, yaitu ketertiban. Tapi kasihnya enggak digunakan. Satu sisi juga ekstrim yang kanan, yang tadi ekstrim kiri gitu ya, sekarang ekstrim kanan. Nggak latihan nggak apa-apa, yang penting pokoknya kita semua harus bersatu, toh kita harus saling mengasihi. Itu pun juga nggak pas. Ketika Tuhan sudah perlengkapi kita, baiknya Roh Kudus itu tidak hanya memperlengkapi kita dengan kuasa, tapi Roh Kudus juga membekali kita dengan kasih dan ketertiban. Kalau bahasa aslinya kasih itu menggunakan agape gitu ya. Kalau ketertiban rodo angel mocone, jadi daripada kepletat-pletat ya Mas Heri ya. Intinya ketertiban di sini menggunakan kata self discipline, sama seperti penguasaan diri dalam buah roh. Mirip-mirip, kata yang digunakan sedikit berbeda dalam Galatia dan juga Timotius ini, tapi maknanya sama, penguasaan diri atau pengendalian diri. Sama. Jadi ketika kita sudah dipimpin sama Roh Kudus Bapak Ibu, kita menjadi berkuasa, punya kemampuan, kita tetap harus mengasihi, tapi juga enggak boleh sembarangan. Tetap harus tertib. Kita
Kalau tadi Mbak Dita menyinggung masalah kita harus punya kesatuan hati untuk memberitakan Injil demi jiwa-jiwa. Ya kalau gitu mari kita bersama-sama menggunakan kuasa atau kekuatan yang Roh Kudus anugerahkan ini. Entah lewat penumpangan tangan, entah lewat kata-kata hikmat, entah lewat tanda mujizat, apapun kemampuan kekuatan yang Roh Kudus itu kasih, mari kita terapkan dalam pemberitaan Injil, tapi jangan meninggalkan kasih dan ketertiban. Kasih tetap kita balut hatinya, tapi ajar yang benar. Jangan memanjakan, jangan membiarkan orang ini lalu hidup dimanja-manjakan gitu ya. Kita mengenal ada istilah legalisme dan antinomianisme. Apa itu legalisme? Orang-orang yang berpandangan bahwa kalau mau jadi Kristen itu harus strict, tertib, ikut firman. Strict itu legalisme. Antinomianisme kebalikannya. Anti dan nomos. Nomos itu norma, nomos itu hukum, anti hukum. Jadi orang Kristen itu ya wes pokoknya kasih karunia. Jadinya hyper grace, kasih karunia wae. Karena Tuhan kan Maha Pengampun. Tuhan Maha Penyayang kan gitu toh. Dosa ora apa-apa, wong kita manusia masih hidup dalam dosa, gak apa-apa. Akhirnya jadi antinomianisme. Karena terlalu dominan kasihnya. Yang satu terlalu dominan ketertibannya. Yang benar yang mana? Ya kita Roh Kudus sudah memberi dua-duanya. Ya kasih, ya ketertiban Bapak Ibu. Kenapa sih gereja rame sendiri? Karena orang yang satu ngomong kasih tok, yang satu ngomong ketertiban tok. Sing mumet gembalane gitu kan. Duh gimana ya, gak mau ikut latihan. Tapi kita kekurangan orang dalam pelayanan. Apa ya terus yang gak latihan ini langsung kita coret namanya. Tapi yang gak bisa diteruskan begitu saja, harus dididik, harus dilatih. Setuju gak Bapak Ibu? Nah tenanan loh ini setuju nih Ragor. Setuju gak Mas Gilang? Tenan loh ya. Ya. Cik Putri ini sebagai yang menentukan WL ini. Dorong WL-nya, singer-singernya. Kalau bisa ya betul-betul ikuti aturan. Saya setuju ikuti aturan. Tapi juga jangan kita menimbulkan huru-hara karena kita mau aturan ditegakkan. Berapa banyak ramai di gereja karena gerejanya enggak mau ngasih jiwa-jiwa. Enggak punya kasih, terlalu ketat. Nemplek kelambine maksudnya. Aturannya yang terlalu ketat, ini melayu kabeh jiwa-jiwa. Enggak gitu, kalau kita mau memberitakan Injil ya kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Tapi ya kan enggak bisa cuman kasih tok. Ketertiban juga harus ditegakkan. Nah kita yang penuh dengan Roh Kudus, Rasul Paulus bilang, kuasa udah dikasih, kemampuan, kekuatan. Terus Roh Kudus membekalinya dengan rambu-rambu, dengan penjaga yang sangat pas, yaitu kasih dan juga ketertiban. Loh, ruang sebelah sudah KKR. Tadi kita juga harus cepat-cepat ya. Kedengeran enggak musiknya? Kedengeran? Oh enggak kedengeran ya. Oh telinga saya berarti yang paling normal di sini. Jadi sekali lagi, kasih harus ditegakkan. Tapi ketertiban juga tidak boleh dilalaikan. Kalau ada di sini yang mungkin jarang ikut doa Jumat, ya kita ingatkan, ayo ikut doa. Tapi atas dasarnya kasih, gitu ya. Jangan terus asal, gak gampang Bapak Ibu untuk bisa menjalankan hal ini. Rasul Paulus menegaskan kekuatan, kasih, dan ketertiban gunanya supaya kita sungguh-sungguh bisa berkobar-kobar dalam pemberitaan Injil. Gak takut, gak malu karena semua sudah diperlengkapi Allah. Pluk. Tuhan perlengkapi. Ada kekuatan, bisa melakukan hal yang luar biasa. Tapi juga ada kasih untuk membalut hati orang, tapi juga ada ketertiban yang membuat kita tidak salah dalam aturannya Tuhan. Sepakat ya? Sepakat ya? Pemberitaan ini. Nah, sebelum kita tutup dalam doa. Kemarin malam setelah saya jawab respon WA-nya Mbak Dita, saya juga sempat gak bisa tidur. Saya respon jam berapa itu, Dit? Jam 1 malam ya, Dit. Habis itu terus gak bisa tidur. Saya udah tidur, kebangun karena anak saya nangis. Nggak tahu, nangisnya rotok panjang, rotok lama. Jadi saya kebangun, saya buka WA, balas responnya Dita. Lalu saya mulai berpikir, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan itu 3.000 orang kan bertobat. Tema kita itu kan pemberitaan Injil toh. Nah saya merindukan
bahwa kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita masih punya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, masih ada 4 hari. Masih ada 4 hari. Semua hal yang sudah disampaikan para hamba-hamba Tuhan hari-hari kemarin, mari kita terapkan. Untuk kita memberitakan Injil. Tidak harus, tidak ada paksaan, tidak ada target-targetan. Tapi berjuanglah supaya di hari Minggu ada tuaian. Karena Pentakosta di Perjanjian Lama itu maknanya sebenarnya hari raya panen. Pentakosta di Perjanjian Lama itu hari raya panen bagi orang-orang Yahudi. Ya, sekaligus juga memperingati turunnya Taurat. Itu Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru, Pentakosta diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Nah, tapi juga panen jiwa-jiwa. 3.000 orang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kemarin sudah menyebut beberapa nama. Kita sudah memikirkan beberapa nama. 4 hari. 4 hari tok loh, Om, Mas gitu kan. 4 hari itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjangkau orang yang kita tahu mereka membutuhkan Tuhan. Dengan kekuatan dari Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Paulus bertobat, Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, Roh Kudus turun, Roh Kudus bekerja, Petrus berkhotbah, 3.000 orang itu jiwa-jiwa itu bertobat ya hari itu juga, enggak 3 bulan kemudian. Saat itu juga. Apa yang harus kami perbuat? Percayalah, beri dirimu dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari Minggu, hari Pentakosta, kita nanti KKR-nya ibadahnya di Hotel Pop. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa mempraktekkan pemberitaan Injil ini. Ya, besok Mas Heri khotbah ya. Bisa titip mungkin paling enggak 1 atau 2 metode begitu disisipkan mengenai penginjilan. Ya mungkin bisa metode EE atau mungkin yang pakai warna-warna itu apa sebutannya Mas? 5 warna itu. Buku tanpa kata, nah, boleh. Mungkin buku tanpa kata kan sekarang kita bisa taruh aja di handphone toh. Warnanya kita download aja di handphone, kita gambarnya ada itu. 5 pakai jari. Bisa. Nah, besok tolong disisipkan itu titipan saya. Nah, jadi besok datang. Ya, sekalian Mas Heri akan menyisipkan materi bagaimana kita bisa menginjili orang dalam waktu yang cepat. Ada tekniknya, ada caranya. Ya, sehingga di hari Minggu saya berharap Bapak Ibu Saudara punya antusiasme membawa orang-orang dan jangan takut. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa, kasih dan ketertiban. Kita pasti akan dimampukan. Selama kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan. Amin. Statement terakhir sebelum kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat sekali lagi baik-baik. Kasih memang menjadi dasar segala sesuatu, kata firman Tuhan. Allah itu kasih, tetapi Allah pun adalah Allah yang penuh dengan disiplin. Dia Allah yang tertib. Sehingga juga tidak dibenarkan bila kita menjalankan kasih, tapi meninggalkan ketertiban. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk kita bersama-sama meminta Tuhan supaya firman Tuhan malam hari ini dimateraikan dalam hati kita menjadi rema. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita merenungkan hal ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapak. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kita tenang terlebih dahulu. Mari setiap kita mau merenungkan firman Tuhan yang disampaikan tadi, kita mengingat bahwa kita adalah anak-anak Allah, sehingga kita diwariskan karunia-karunia yang ilahi dari Allah. Dia akan memampukan kita untuk menyembuhkan orang sakit. Dia akan memampukan kita untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Dia juga memberi kita kata-kata hikmat. Dia juga memberi kita perlengkapan, kuasa, kekuatan, daya untuk bisa memberitakan Injil. Tapi satu hal juga kita tidak boleh lupa, bahwa kita bertanggung jawab untuk mengasihi orang-orang dan mengajarkan bagaimana hukum ditegakkan. Mengajarkan bagaimana orang bisa mengendalikan diri untuk belajar taat akan firman Tuhan. Minta Roh Kudus bekerja dalam hatimu, memimpin kita dengan kuasa-Nya. Mari katakan pujian ini sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, Dia yang memampukanmu, mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir, di sini, memulihkan hati, bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bukan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mari minta Tuhan, mari minta Roh Kudus untuk menaruhkan dalam hati kita kasih yang besar sebagaimana kasih-Nya Tuhan. Juga mengaruniakan roh pengendalian diri, roh ketertiban, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang turut firman Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan firman-Nya, hidup dalam kehendak-Nya. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bekerja melawat umat-Mu Tuhan, memberikan kasih yang besar, menaruhkan hati yang tertib, hati yang mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu. Haleluya.
Roh Kudus tolong kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Ya kami Panasih. tinggikan. Haleluya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. haleluya. Tuhan yang menolong memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kami bersyukur Bapa. kami Kami sembah, bersyukur Tuhan. kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mohon dengan hormat Bapak Heri Sasono akan memimpin kita dalam doa peneguhan firman Tuhan. Hosana bagi Tuhan, Terima kasih Bapak. kami sembah Kau Allahku, kami tinggikan. Haleluya. Sungguh kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami semakin diberikan kekuatan, kami semakin diberikan motivasi yang luar biasa. Bahwa ada di dalam diri kami Roh Kudus yang menguasai, yang memimpin, yang menolong, yang menghibur. Bahkan memberikan kepada kami keberanian untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Kami boleh menyampaikan bagaimana Kristus mengasihi pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami punya roh yang pemberani, kami punya roh yang hebat, kami punya roh yang akan senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas utama kami, mengabarkan kabar baik kepada semua orang di sekitar kami, di lingkup pengaruh kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami, menguatkan pada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Mbak Dita yang boleh menolong kami, memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Pakai beliau dengan lebih luar biasa lagi di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam lingkup pengaruhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita terberkati malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita. Nanti Ibu Asih akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu tempat ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah, boleh menerima curahan Roh Kudus ya Tuhan yang Kau berikan dalam ibadah malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberi persembahan, sudah kami persiapkan ya Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin permuliakan. Banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan iringi persembahan dengan pujian kasih-Nya seperti sungguh. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai.
kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap persembahan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya akan memberikan informasi untuk besok pagi besok sore kita akan bertemu lagi di tempat ini untuk kita bersekutu bersama di ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang ke-7. Betul ya Pak? Hari yang ke-7 ya. Nah, kita akan sama-sama kembali untuk bersekutu bersama. Kita akan menikmati hadirat Tuhan esok sore. Nanti firman Tuhan yang akan menyampaikan yaitu Bapak Pendeta Heri Sasono. Dan diharapkan semuanya besok hadir karena besok kita akan mendapatkan tips-tips ya untuk memberitakan Injil dengan cara cepat. Jadi jangan lupa besok semua boleh hadir di tempat ini. Selanjutnya Pak Daniel, monggo. Ya, besok Bapak Ibu Saudara itu hari yang ke-7, temanya adalah Roh Kudus menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya pikir cocok juga temanya ya, bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan juga mengingatkan itu, sehingga besok Mas Heri ketambahan 2 tadi, monggo Mas pilih yang mana, tapi kan banyak tuh ya metode-metode penginjilan ya, tapi mungkin bisa buku tanpa kata itu atau EE Evangelism Explosion itu juga bisa, yang jelas bisa kita praktekkan dalam keseharian kita ya. Buku tanpa kata dulu beberapa orang yang saya layani dari mungkin sejak kecil, dari mungkin remaja begitu, kita pernah melakukannya dengan menggunakan gelang tanpa kata waktu itu ya, kita menggunakan gelang Mas Heri. Jadi ada warna-warna, masih ingat ya, ada beberapa manik-manik yang berwarna-warni dan kita pakai itu untuk kita menjelaskan kepada orang bagaimana hidup kita dulunya putih, begitu ya, kalau nggak salah ya Mas Heri ya, putih, lalu jatuh dalam dosa, menjadi hitam, dan seterusnya. Nah besok Mas Heri akan memberikan langkah-langkah praktisnya, menggunakan jari malah ya. Dua-duanya. Wah, dibonusi 1, penak toh, ya toh. Jadi beli 2 dapat 1. Jadi Bapak Ibu pastikan hadir. Hari ini yang hadir berapa orang Mas Adris? 40 kan, lumayan. Kemarin kan sempat turun dari 41 turun ke 37. Hari ini genep 40 ya. Kita pertahankan tidak turun, malah harusnya nambah. Gongnya di hari Minggu, saya percaya Bapak Ibu menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita terus minimal level 1, level 0 lah, minimal level 0. Kita memberitakan Injil kepada orang yang sudah percaya, yaitu saudara-saudara kita, teman-teman kita, jemaat kita yang lama gak hadir. Kemana mereka? Jangan sampai membiarkan mereka nyaman di dalam kebiasaan tidak datang ibadah. Gini aku ora ibadah wae dodolan ki yo laris. Oh yo genah. Pasti. Karena berkat Tuhan itu gini loh, Bapak Ibu, Tuhan itu kebaikannya sudah sempurna. Orang terus mergo kita ndak ke gereja terus Tuhan iki dodolannya tak sepike gitu. Itulah panjenengan gitu kan. Kalau orang nggak baik sama kita nggak baik sama mereka. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan memberi hujan itu ya kepada orang baik, kepada orang jahat. Betul nggak? Tuhan kasih panas juga sama. Orang terus wah iki Adrius iki suarane gereja iki kayak udan wae gen pemiane ra garing-garing. Ndak gitu. Ndak begitu. Tuhan itu kebaikannya sudah sempurna. Justru mereka-mereka yang merasa bahwa nggak ke gereja terus hidupnya baik-baik saja. Wah ini kalau tadi istilahnya Pak Iwan diujo gitu kan. Mari kita ingatkan teman-teman kita, orang-orang yang lama nggak ke gereja merasa baik-baik saja. Mereka tidak sedang baik-baik saja. Minimal itu level 0. Atau mungkin orang-orang yang belum percaya, atau bahkan yang lama sekali nggak ke gereja, orang duwe gereja. Yus, sementing aku uripe apik gitu kan. Nah ya ini, yang kayak gini-gini, nah yuk kita jangkau. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara, hari Minggu menjadi puncak kita panen raya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan kami malam hari ini. Betapa kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Banyak hal yang menjadi pergumulan kami di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan,
dalam pendidikan, khususnya anak-anakmu yang masih muda ini. Banyak hal yang harus kami lalui, dan tanpa Roh Kudus kami tidak mampu melakukan apa-apa. Banyak saja hal-hal yang terjadi yang membuat hari kami menjadi berantakan, tidak karuan. Tetapi kami bersyukur kami punya Allah Roh Kudus yang senantiasa ada menyertai bahkan tinggal tetap dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, firman pada malam hari ini, biarlah sungguh-sungguh boleh kami hidupi. Kami tidak hanya diperlengkapi dengan kuasa, kekuatan, kemampuan, tetapi kami pun diperlengkapi kasih dan juga ketertiban untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa dan mengajarkan mereka kebenaran. Roh Kudus pimpin setiap kami jemaat-Mu yang mendengar firman ini, agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani malam hari ini, biarlah setiap kami semua, pelayanan kami boleh sungguh-sungguh boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Di kemudian hari Tuhan tambah-tambahkan kepercayaan, perkara-perkara yang lebih besar lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang tidak hadir, apapun yang menjadi kendala permasalahan mereka, Tuhan tilik, Tuhan lawat mereka. Dan bawa mereka agar mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan, di kemudian hari beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menjaga menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kembalikan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Dan terus bawa kami di KKR 10 hari ini, agar kami boleh terus dibekali akan firman Tuhan, dan menjadi semakin bersemangat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Kami rindu Tuhan, semakin banyak orang boleh percaya kepada Kristus, Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai, sampai rumah dengan selamat berkumpul dengan keluarga kami, dan kembalikan kami pada hari-hari yang akan datang. Sebelum kita pulang, mari kita akan bersama-sama menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.